Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Ya. Kami yang peralihan antara B.J. Habibie ya, sama Gus Dur itu sudah ada. Lalu kami bekerja pada waktu itu masih belum terlalu terbuka, masih kalangan terbatas. Tahun 2011 kami baru merambah untuk seluruh Jawa Timur dan nasional. Memang kami tidak terlalu wah, karena kami ini menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Kebanyakan perusahaan yang baru hadir langsung wah, itu pasti ada nanti sebentar lagi redup karena dia nggak benar. Kami ini menjunjung tinggi nilai kebenaran. Jadi saya menganjurkan dan menghimbau kepada kita semua, kalau Anda ada masalah, jangan terlampau cepat mencari pengadilan atau melapor ke polisi. Coba Anda iseng-iseng klik www.perlindunganhukum.com atau www.lawyerku.co.id atau www.pengadilanalternatif.com. Anda juga boleh menghubungi nomor telepon 085 2311 50281 atau 081 357 765 165. Ya, 081 357 765 165. Ya. Kami akan memberikan Anda ruang yang cukup. Ya. Cuma kalau Anda ingin konsultasi, harap jangan menggunakan WA. Karena WA itu kadang-kadang putus. Sehingga sehingga komunikasi kita terputus. Jadi gunakanlah telepon. Kami juga punya telepon, tapi itu tidak terlalu bisa dibawa-bawa karena itu telepon rumah 567 031 567 5567. Itu Veximail. Ya. Namun itu kalau itu Anda pakai, tentu Anda harus bersabar karena kadang-kadang harus ada yang menjaga, mengawasi. Sekali lagi, ya, Anda jangan pernah ragu untuk memulai. Dan ada lagi ProLawyerku. Anda bisa masuk ke YouTube Pengacara Guntur Laremba, Facebook Pengacara Guntur Laremba, atau IG Mahkamah Kebenaran, IG Pengacara Guntual, dan IG ProLawyerku. Banyak yang bisa Anda temukan di sana. Sekali lagi, kami bukanlah dewa, tetapi kami mencoba untuk memberikan solusi. Barangkali dengan Anda mengenali kami, Anda akan terbiasa dengan bagaimana menghadapi situasi genting, terutama persoalan hukum. Kami ini bukan seorang yang pintar sekali, tetapi kebanyakan orang yang kami tangani puas. Ya, kami menangani masalah tanah, masalah waris, ya, masalah sengketa keluarga dan harta gono gini. Ada orang yang ingin bercerai. Pada waktu mereka belum bercerai, sepertinya semangat untuk berpisah itu sangat tinggi. Tapi ketika mereka mendapatkan nasihat dari kami, semangat untuk rujuk jadi besar. Itu kepuasan bagi kami. Ya. Kemudian untuk merajut dengan rumah tangga yang baru, setelah rumah tangga yang lama menjadi rusak, tentu saja bukan sesuatu yang mudah. Ya. Karena itu saya menganjurkan kepada Anda, sebelum Anda memilih perceraian, cobalah konsultasi dengan kami. Barangkali kami bisa membantu supaya tidak perlu ada mama baru bagi anak Anda, atau tidak perlu ada papa baru bagi anak Anda. Karena pada akhirnya Anda akan menyesal.
ya, penyelesaian sengketa keluarga yang melibatkan anak dan cucu atau satu rumpun keluarga, apabila diselesaikan melalui jalur pengadilan, itu bukan penyelesaian yang baik. Karena akan menciptakan permusuhan dari satu rumpun. Akan menciptakan perselisihan antara anak cucu dari satu rumpun. Untuk itu kalau Anda punya masalah, jangan dipendam, jangan dibiarkan. Selesaikan, tapi mintalah bantuan pada ahlinya. Di mana ahlinya? Di Kantor Proteksi Pelindungan Hukum Mahkamah Kebenaran. Di sini kami siap memberikan Anda solusi. Ya, Anda yang sedang berkonflik dengan perusahaan, ya, saya juga ingin memberikan masukan kepada Anda. Anda yang mungkin sedang berselisih dengan perusahaan, misalnya perusahaan yang nipu, ya, ada baiknya kalau Anda mencoba menghubungi kami bisa bantu. Kepada Anda yang menjadi pengusaha-pengusaha yang telah menciptakan kerugian bagi orang, jangan pernah biarkan untuk diselesaikan melalui jalur hukum sebelum Anda menyelesaikan dengan cara yang alternatif. Karena menyelesaikan persoalan melalui sengketa hukum, ingat, mungkin ada orang yang berkata begini, ya sudah, saya dipidana saja. Saya kan sudah bisa punya untung 10 miliar atau 100 miliar. Gak apa-apa, saya dipidana. Nanti saya tinggal bayar ini dan itu, saya masih ada sisa. Jangan keliru. Kalau namanya Anda berangkat dari menipu orang, maka uang yang tersita itu akan dikejar. Sehingga Anda akan habis-habisan. Apalagi kalau berurusan dengan kami. Kami bisa membuat orang jadi selamat, tapi kami juga bisa membuat jadi hancur. Karena apa? Kami punya pengalaman. Kami punya jurusnya. Jadi misalnya gini, bagi perusahaan-perusahaan yang ingin dipilotkan, lalu memilih jalan pilot, nggak pernah ada yang untung. Karena kenapa? Setelah dipilotkan maka dikejar hartanya yang akan diikuti. Baik harta yang sebelum maupun harta yang dia dapatkan nanti. Enak aja. Habis ngambil harta orang, kemudian dia berpikir dengan sudah dihukum lantas akan, oh enggak bisa. Walaupun tidak secara jelas mengatakan bahwa bagi orang yang sudah dihukum pidana, tidak punya kewajiban untuk mengembalikan, ya tetap aja bisa dikejar. Karena kalau dia sudah dipidana, yang terjadi berarti sudah ada bukti bahwa dia memang melakukan pelanggaran. Tinggal digugat secara perdata. Jadi bagi pengusaha yang terlanjur melakukan suatu hal-hal yang keliru, sadarlah. Kantor Proteksi Pelindungan Hukum Mahkamah Kebenaran bisa membantu Anda untuk menyelesaikan masalah yang kira-kira berimbang. Jadi jangan Anda memilih bahwa oh lebih baik dipilotkan. Nah, orang-orang yang mau mempilotkan perusahaan itu juga mikir. Sebab gini, ketika orang Arab, pihak-pihak yang ingin mempilotkan perusahaan, ingat, ketika Anda mempilotkan perusahaan, maka tidak ada jaminan bahwa semua harta perusahaan itu akan masuk kepada Anda. Karena yang akan diutamakan adalah kredit konkuren. Siapa? Dia akan dibayar oleh pegawainya. Hak negara, pajak-pajak. Uang yang sudah dia pinjam dari orang lain. Dari yang dilindungi oleh negara yang ada hak tanggungan. Kemudian baru menyusul yang lain-lain. Ya, jadi ada istilah kredit konkuren, kreditur konkuren, ada kreditur separatis, baru ada yang namanya kreditur apa ini? Yang terakhir itu apa? Lupa. Sorry, saya. Jadi ada 3 varian, ya. Kredit konkuren, separatis, sama kredit apa ini? Ya, pokoknya yang pasti ada 3 tahap.
Jadi jangan pernah berpikir dengan Anda mempilotkan orang akan jadi selesai. Tapi meminta bantuan pada kami, ya, kredit referen. Jadi kalau kita mempilotkan itu ada 3 jenis. Satu, kreditur konkuren yang didahulukan. Kemudian yang kedua, separatis, kreditur separatis. Lalu yang ketiga adalah kreditur preferen. Nah, jadi Anda yang mencoba mempilotkan perusahaan, jangan keliru. Kalau Anda posisinya sebagai kreditur konkuren, ya tidak apa-apa. Tapi kalau Anda sebagai kreditur preferen, waduh, celaka. Bisa-bisa Anda mempilotkan orang lain yang untung. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan pada kita semua bahwa lebih baik memilih pengadilan alternatif untuk menyelesaikan segala permasalahan atau sengketa ketimbang Anda memilih jalur berperkara. Ya. Sekali lagi masyarakat Indonesia baik nasabah yang dirugikan maupun perusahaan-perusahaan yang dianggap merugikan, Anda boleh ikuti tip ini supaya Anda itu jadi lebih berpikir ke depan. Ya, bersyukurlah kalian yang telah mengikuti edukasi ini. Karena apa? Edukasi yang saya berikan ini bukan saya dapatkan dari bangku kuliah, bukan, tapi berangkat dari pengalaman saya. Ya. Kepada para pejabat aparatur negara, sebaiknya apabila ada keluhan masyarakat yang ditujukan kepada saudara, jangan karena arogansi, jangan karena kewenangan, jangan karena kedudukan Anda saat itu lantas Anda hadapi dengan cara frontal. Jauh lebih baik bagi aparatur negara yang sedang menghadapi situasi seperti itu, kontak kami, minta bantuan pada kami. Kami mungkin bisa mencarikan cara untuk menyelesaikan hal-hal seperti demikian. Saya lihat di luar sana banyak sekali aparatur negara yang kesandung hukum. Ya, mereka adalah kuasa pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran dikasih wewenang oleh negara untuk mengelola keuangan. Kemudian mereka diketahui menyimpan. Apa yang mereka biasa lakukan? Menyogok aparatur negara. Keliru. Saya minta kepada saudara-saudara ini masukan. Jangan pernah berpikir Anda dengan menyogok atau menyuap aparatur negara, hukum Anda beres. Keliru. Mungkin aparat itu pada saat dia ada, Anda bisa di-backup. Tapi ingat, aparat-aparat itu akan berpindah ke tempat lain. Anda akan berhadapan dengan yang lain. Lebih baik kalau Anda ingin masalahnya supaya beres, datangi kami, minta kami supaya kami carikan jalan keluar. Kalau Anda bersalah, kami tahu bagaimana caranya menyelamatkan Anda, tapi bukan berarti dengan melanggar hukum. Sedangkan kalau Anda tidak bersalah, Anda jangan pernah bermain-main dengan menyogok petugas. Saya juga melihat ada banyak pengusaha yang kena kasus hukum. Mereka itu main suap, main sogok dengan aparat, baik penyidik maupun jaksa ataupun hakim. Keliru. Uang sogokan Anda itu justru akan lebih menguntungkan kalau Anda berikan kepada kami untuk kami mencarikan jalan supaya selesai dengan baik. Ya, Anda akan selamat. Kami bisa menyelesaikan Anda, tapi bukan dengan cara melanggar hukum. Kami menyelesaikan dengan cara baik. Ya, sesuai undang-undang. Jadi sekali lagi saya menghimbau kepada kita semua, mari kita mulai belajar untuk menegakkan hukum dengan cara-cara yang lebih beradab. Caranya gimana? Kita kembali kepada hukum adat. Restoratif justice, pengadilan alternatif, mahkamah kebenaran,
itu merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan sengketa dan perselisihan, terutama persoalan keluarga, persoalan waris, ya, karena antara sepupu atau antara paman, antara kakek nenek, ya, anaknya, misalnya saya punya kakek yang kebetulan saudaranya kakek saya, berarti itu walaupun dia silsilah masih kakek, tapi sudah turun ke 2, ke 3. Paman, kakek, atau ayah, kakek. Nah, belum lagi kalau sudah buyut. Kadang-kadang itu tidak ada hubungan sudah tidak ada hubungan batin. Oh, itu anaknya cucunya saudara saya atau buyutnya saudara saya. Itu berarti kan hubungannya sudah bukan lagi sepupu 1 kali, sepupu 2 kali, sepupu 3 kali, apalagi sepupu 4 kali. Padahal mereka satu rumpun. Cara menyelesaikan itu bukan di pengadilan. Karena di pengadilan tidak pakai perasaan, pakai pasal, pakai undang-undang. Kalau melalui restoratif justice itu semua diakomodir. Oke, rekan sejawat, sahabat pengacara Guntur Lembang, saya sudah lebih dari 1 jam menemani Anda memberikan edukasi tentang serba-serbi pengadilan alternatif Mahkamah Kebenaran. Maksudnya serba-serbi menyelesaikan sengketa di luar pengadilan negara melalui pengadilan alternatif Mahkamah Kebenaran. Ingin mendapatkan nilai yang lebih baik, jangan pernah abaikan pesan ini. Oke, saya akan akhiri. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, dan saya berbicara di sini murni memberikan edukasi. Ya, saya tidak menyerang kehormatan siapapun. Bagi Anda yang merasa tersinggung dan terganggu dengan ucapan ini, saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung Anda, karena saya sendiri hanyalah manusia biasa. Saya takut pada karma. Ya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran. Urus kasus